Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 Pengelolaan Pendidikan kelas 3C PGMI yang beranggotakan saya sendiri, Rima Mena Soneta, kemudian ada rekan saya, Riri Rifah, Tanti Yulia Damayanti, dan juga Yati Cahyati. Nah, kami dari kelompok 4 akan memaparkan materi mengenai pengelolaan kurikulum. Baik, untuk mempersingkat waktu, marilah kita berinjak ke acara selanjutnya, yaitu pemaparan materi yang pertama yang akan disampaikan oleh saudari Riri Rifah. Kepadanya dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian pengelolaan kurikulum. Arti dari pengertian pengelolaan adalah proses, cara, perbuatan mengelola atau proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan. Dan menurut Prajudi Atmosudirjo 1982, pengelolaan adalah kegiatan pemanfaatan dan pengendalian atas semua. Kemudian ada pengertian kurikulum. Secara etimologis, kurikulum berasal dari bahasa Latin kurir yang artinya pelari dan kuriri yang artinya tempat berlari. Pengertian awal kurikulum adalah suatu jarak yang harus ditempuh oleh pelari melalui garis start dan sampai dengan finish. Dengan demikian, istilah kurikulum pada awal yang berasal dari dunia olahraga pada zaman Romawi kuno di Yunani dan kemudian diadopsi ke dunia pendidikan. Pengertian tersebut kemudian digunakan dalam dunia pendidikan dengan pengertian sebagai rencana dan peraturan tentang sejumlah mata pelajaran yang harus dipelajari peserta didik dalam menempuh pendidikan di lembaga pendidikan. Kemudian ada pengertian pengelolaan kurikulum. Manajemen kurikulum atau pengelolaan kurikulum adalah sebagai suatu sistem pengelolaan kurikulum yang kooperatif, kompresif, sistematik dalam rangka mewujudkan ketercapaian tujuan kurikulum. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai prinsip dan fungsi manajemen kurikulum. Manajemen kurikulum merupakan bagian integral dari kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KPSP dan juga manajemen berbasis sekolah atau MBS. Lingkup manajemen kurikulum meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi kurikulum. Pada tingkat satuan pendidikan, kegiatan kurikulum lebih mengutamakan untuk merealisasikan dan juga merelevansasikan antara kurikulum nasional atau standar kompetensi dasar dengan kebutuhan daerah dan kondisi sekolah yang bersangkutan sehingga kurikulum tersebut merupakan kurikulum integritas dengan peserta didik maupun lingkungan di mana sekolah itu berada. Baik, selanjutnya terdapat 5 prinsip dalam melaksanakan manajemen kurikulum. Yang pertama yaitu produktivitas. Produktivitas yaitu hasil yang akan diperoleh dalam kegiatan kurikulum merupakan aspek yang harus diperhatikan dalam manajemen kurikulum. Yang kedua yaitu ada demokratisasi. Demokratisasi yaitu pelaksanaan manajemen kurikulum harus berdasarkan demokrasi yang menerapkan pengelola, pelaksanaan dan subjek didik pada posisi yang seharusnya dalam melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab untuk mencapai tujuan kurikulum. Yang ketiga yaitu ada kooperatif untuk memperoleh hasil yang diharapkan dalam kegiatan manajemen kurikulum. Perlu adanya kerjasama yang positif dari berbagai pihak yang terlibat.
Nah, yang keempat yaitu ada efektivitas dan efisiensi, yaitu rangkaian kegiatan manajemen kurikulum harus mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi untuk mencapai tujuan kurikulum, sehingga kegiatan manajemen kurikulum tersebut memberikan hasil yang berguna dengan biaya, tenaga, dan juga waktu relatif yang singkat. Nah, yang terakhir yaitu yang kelima ada mengarahkan visi, misi, dan juga tujuan yang ditetapkan dalam kurikulum, yaitu proses manajemen kurikulum harus dapat memperkuat dan juga mengarahkan visi, misi, dan tujuan kurikulum. Nah, adapun 5 fungsi dari manajemen kurikulum. Yang pertama yaitu meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya kurikulum, pemberdayaan sumber maupun komponen kurikulum dapat ditingkatkan melalui pengelolaan yang terencana dan efektif. Yang kedua yaitu meningkatkan keadilan dan kesempatan pada siswa untuk mencapai hasil yang maksimal. Yang ketiga yaitu meningkatkan relasi dan efektivitas pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik maupun lingkungan kurikulum yang dikelola secara efektif, dapat memberikan kesempatan dan juga hasil yang relevan dengan kebutuhan peserta didik maupun lingkungan sekitarnya. Nah, yang keempat yaitu melibatkan efektivitas kinerja guru maupun aktivitas siswa dalam mencapai tujuan pembelajarannya. Pengelolaan yang profesional, efektif, dan terpadu dapat melibatkan motivasi pada kinerja guru maupun aktivitas siswa dalam pembelajarannya. Yang kelima yaitu meningkatkan efisiensi dan juga efektivitas proses belajar mengajar. Proses pembelajaran selalu dipantau dalam rangka melihat konsistensi serta desain yang telah direncanakan dengan pelaksanaan pembelajarannya. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh saudari Teh Riri. Kami persilahkan. Di sini saya akan menjelaskan komponen dan tahapan pengelolaan kurikulum. Yang pertama ada komponen kurikulum. Kurikulum merupakan suatu sistem yang memiliki komponen tertentu. Sebagai suatu sistem, setiap komponen harus saling berkaitan satu sama lain. Manakala salah satu komponen yang membentuk sistem kurikulum terganggu atau tidak berkaitan dengan komponen lain, maka sistem kurikulum pun akan terganggu. Yang pertama ada komponen tujuan. Komponen tujuan berhubungan dengan arah atau hasil yang diharapkan. Dalam skala makro, rumusan kurikulum erat kaitannya dengan filsafat atau sistem nilai yang dianut masyarakat. Yang kemudian ada komponen isi atau materi pelajaran. Pada komponen isi kurikulum lebih banyak menitik beratkan pengalaman belajar yang harus dimiliki oleh peserta didik dalam kegiatan proses belajar. Isi kurikulum hendaknya memuat semua aspek yang berhubungan dengan aspek kognitif, pengetahuan, afektif, sikap atau perilaku, dan psikomotor, keterampilan atau skill yang terdapat pada setiap mata pelajaran yang disampaikan dalam kegiatan proses belajar. Yang kemudian ada komponen metode. Komponen metode ini berkaitan dengan strategi yang harus dilakukan dalam rangka pencapaian tujuan. Metode yang tepat adalah metode yang sesuai dengan materi dan tujuan kurikulum yang akan dicapai dalam setiap pokok pembahasan. Kemudian ada komponen evaluasi. Pengembangan kurikulum merupakan proses yang tidak pernah berakhir. Menurut Olivia 1988,
Proses tersebut meliputi perencanaan, implementasi, dan evaluasi. Merujuk pada pendapat tersebut, maka dalam konteks pengembangan kurikulum, evaluasi merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pengembangan dari kurikulum itu sendiri. Kemudian ada tahap pengelolaan kurikulum. Yang pertama ada tahap perencanaan. GBPP merupakan produk dari perencanaan kurikulum yang dijadikan panduan bagi penyelenggara pendidik di tingkat sekolah. Kemudian ada tahap pengorganisasian dan koordinasi. Tahap ini kepala sekolah mengatur bagian tugas mengajar, menyusun jadwal pelajaran, dan mengatur jadwal kegiatan ekstrakurikuler. Kemudian ada tahap pelaksanaan. Tugas utama kepala sekolah adalah melakukan supervisi dengan tujuan untuk membantu guru menemukan dan mengatasi kesulitan yang dihadapi. Dengan cara itu, guru akan mendampingi pemimpinan sehingga akan meningkatkan semangat kerjanya. Kemudian ada tahap pengendalian. Pada tahap ini paling tidak ada 2 aspek yang perlu diperhatikan, yaitu jenis evaluasi dikaitkan dengan tujuannya, pemanfaatan hasil evaluasi. Baik, selanjutnya di sini akan dipaparkan oleh saya sendiri mengenai silabus dan RPP. Nah, yang pertama adalah silabus. Nah, pengertian dari silabus itu sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu silabus yang berarti daftar, tulisan, ikhtisar, ringkasan, isi buku. Dipaparkan oleh Komarudin tahun 2000. Kemudian, silabus ini merupakan pengembangan kurikulum yang menjabarkan standar kompetensi dan KD atau kompetensi dasar yang ingin dicapai. Kemudian pokok-pokok dan uraian materi yang perlu dipelajari peserta didik. Menurut BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi, pada tahun 2006 mengatakan bahwa silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu kelompok atau mata pelajaran atau tema tertentu yang mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok atau pembelajaran, kegiatan pembelajaran, kemudian indikator pencapaian kompetensi atau IPK, alokasi waktu, sumber belajar untuk dilakukannya penilaian. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa silabus ini merupakan penjabaran standar kompetensi dan KD atau kompetensi dasar ke dalam materi pokok pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan IPK atau indikator pencapaian kompetensi untuk dilakukannya penilaian. Kemudian pengembangan silabus. Nah, silabus di sini dikatakan sebelumnya bahwa silabus ini sebagai pengembangan kurikulum dan pembelajaran dalam implementasinya oleh pendidik, dijabarkan dalam bentuk rencana dan pelaksanaan pembelajaran sampai pada penilaian hasil belajar. Nah, dikatakan sesuai pasal 17 ayat 2 PP nomor 19 tahun 2005 menyatakan bahwa sekolah dan komite sekolah atau madrasah dan komite madrasah mengembangkan kurikulum tingkat satuan pendidikan dan silabusnya berdasarkan kerangka dasar kurikulum dan standar kompetensi lulusan. Maka jelas di sini bahwa pengembangan silabus dan kurikulum ini dilakukan oleh sekolah dan pihak yang terdepan dalam pengembangan silabus, yaitu adalah pendidik. Oleh karena itu, profesionalisme pendidik di sini dipertaruhkan. Kenapa? Karena untuk menentukan apakah silabus yang dikembangkan ini berkualitas atau tidak. Kemudian, prinsip pengembangan silabus dikemukakan dan dinyatakan oleh BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi, bahwa prinsip pengembangan silabus ini terdapat 8 prinsip. Yang pertama adalah ilmiah. Nah, maksud ilmiah di sini adalah keseluruhan materi dan kegiatan yang menjadi muatan dalam silabus harus benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuannya. Kemudian yang kedua adalah relevan. Maksudnya adalah cakupan, kemudian kedalaman, tingkat kesukaran dari urutan penyajian materi,
dalam silabus sesuai dengan tingkat perkembangan fisik, kemudian perkembangan intelektual, sosial, emosional, dan spiritual peserta didik. Jadi dengan kata lain bahwa untuk prinsip relevan ini harus disesuaikan dengan perkembangan dari peserta didik itu sendiri. Kemudian yang ketiga adalah sistematis. Nah, maksud dari sistematis yaitu komponen-komponen silabus ini harus saling berhubungan atau keterkaitan, baik itu secara fungsional atau fungsi dalam mencapai kompetensi. Yang keempat adalah konsisten. Maksudnya adalah adanya hubungan yang konsisten atau ajeg dalam artian antara kompetensi dasar, kemudian antara indikator, materi pokok, kemudian pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian itu harus adanya keterpaduan atau hubungan yang konsisten. Kemudian yang kelima adalah memadai. Maksudnya yaitu cakupan indikator, kemudian materi, pokoknya komponen-komponen dalam silabus ini harus menunjang pencapaian kompetensi dasar. Kemudian yang keenam adalah aktual dan kontekstual. Artinya, cakupan indikator, materi pokok yang dapat kita singkat sebagai komponen-komponen dalam silabus ini harus memperhatikan perkembangan ilmu dan teknologi yang mutakhir atau terkini dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang ketujuh adalah fleksibel, maksudnya yaitu keseluruhan dari komponen silabus ini harus bisa mengakomodasi atau harus bisa mengemas keberagaman dari peserta didik itu sendiri, baik peserta didik, kemudian pendidik, serta dinamika perubahan yang terjadi di sekolah dan tuntutan masyarakat. Kemudian yang kedelapan adalah menyeluruh atau universal. Nah, ini maksudnya yaitu komponen silabus ini mencakup keseluruhan ranah yang mencakup ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. Kemudian, mekanisme penyusunan silabus. Mekanisme penyusunan silabus ini dimulai dengan membentuk tim penyusun KTSP pada jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK yang terdiri dari guru, konselor, dan kepala sekolah. Nah, kepala sekolah ini sebagai ketua juga merangkap sebagai anggota. Nah, di dalam kegiatan ini, penyusunan melibatkan komite sekolah, narasumber, serta pihak lain yang terkait. Nah, kegiatan tersebut difasilitasi dan disupervisi oleh Dinas Pendidikan yang bertanggung jawab di bidang pendidikan tingkat kabupaten atau kota untuk SD dan SMP pada tingkat provinsi, untuk SMA dan SMK. Kemudian, kegiatan tim penyusunan silabus. Nah, penyusunan silabus dalam bentuk KTSP merupakan bagian dari kegiatan perencanaan sekolah atau madrasah. Nah, kegiatan ini dapat berbentuk lokal karya, kemudian dapat berbentuk rapat kerja, baik itu dalam sekolah ataupun dalam madrasah yang diselenggarakan dalam jangka waktu sebelum tahun pelajaran baru. Kemudian muncul pertanyaan, bagaimana sih dalam pemberlakuan silabus itu? Nah, pemberlakuan silabus, dokumen silabus dalam bentuk KTSP pada jenjang SD, SMP, dan SMK menurut BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi tahun 2006 dinyatakan berlaku oleh kepala sekolah setelah mendapat pertimbangan dari komite sekolah dan diketahui oleh Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota untuk SD dan SMP, dan diketahui juga oleh tingkat provinsi untuk jenjang SMA dan SMK. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai RPP, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Nah, di sini pengertian RPP berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 20 dijelaskan bahwa perencanaan pembelajaran ini adalah penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran untuk setiap muatan pembelajaran. Nah, adapun menurut Permendikbud Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013, implementasi kurikulum dalam lampiran 4 disebutkan, yaitu rencana
Pelaksanaan pembelajaran adalah rencana pembelajaran yang dikembangkan secara perinci dari suatu materi pokok atau tema tertentu yang mengacu pada silabus. Jadi dapat kita simpulkan bahwa RPP ini meliputi penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran dan juga penyiapan media dan sumber belajar, perangkat penilaian pembelajaran, dan juga tentunya skenario dalam pembelajaran yang akan dilakukan. Kemudian di sini ada komponen dalam RPP. Nah, beberapa komponen RPP yang dicantumkan dalam Permendiknas nomor 41 tahun 2007, yang pertama adalah identitas mata pelajaran. Nah, identitas mata pelajaran ini memuat tentang data-data nama sekolah, kemudian atau nama madrasah, kelas, semester, kemudian materi pokok, juga alokasi waktu. Kemudian yang kedua adalah kompetensi inti, di mana kompetensi inti ini membahas atau menggali gambaran kompetensi dalam aspek sikap, kemudian pengetahuan, dan juga keterampilan yang harus dipelajari peserta didik untuk suatu jenjang sekolah, mata pelajaran, ataupun kelas. Kemudian komponen yang lain yaitu ada kompetensi dasar dan indikator. Nah, kompetensi dasar ini adalah kompetensi yang secara spesifik setiap mata pelajaran untuk setiap kelas yang diturunkan dari kompetensi inti. Sedangkan indikator adalah pengembangan dari kompetensi dasar yang akan dijadikan rujukan sebagai tercapainya suatu pembelajaran. Kemudian yang keempat adalah tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran ini memuat kompetensi yang bersifat operasional yang ditargetkan atau dicapai dalam RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran. Kemudian yang kelima yaitu materi pembelajaran. Nah, dalam materi pembelajaran ini adalah materi yang akan digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Kemudian yang keenam adalah metode pembelajaran. Nah, metode pembelajaran ini dapat diartikan juga sebagai model dan pendekatan pembelajaran. Kemudian selanjutnya yaitu alat dan sumber pembelajaran. Nah, media pembelajaran merupakan alat bantu proses pembelajaran untuk menyampaikan materi pelajaran. Pemilihan dari sumber ini mengacu pada perumusan yang terdapat pada silabus. Jika memungkinkan, dalam satu perencanaan itu disiapkan media atau alat atau bahan dan sumber belajar. Kemudian selanjutnya yaitu langkah-langkah pembelajaran. Tentunya dalam langkah-langkah pembelajaran ini memuat kegiatan pendahuluan, kemudian kegiatan inti, dan juga kegiatan penutup dalam suatu pembelajaran. Kemudian alokasi waktu. Alokasi waktu adalah waktu yang dibutuhkan atau yang diperlukan untuk ketercapaian suatu kompetensi dasar atau KD. Kemudian ada juga penilaian. Nah, di dalam silabus telah ditentukan jenis penilaiannya. Penilaian pencapaian KD peserta didik dilakukan berdasarkan indikator. Nah, penilaian ini dilakukan dengan menggunakan tes atau juga dengan non-tes, baik dalam bentuk tertulis ataupun lisan. Pengamatan kinerja, kemudian pengukuran sikap, penilaian hasil karya berupa tugas, proyek, atau produk, penggunaan portofolio, ataupun penilaian diri. Kemudian yang terakhir adalah komponen pengesahan. Nah, dalam komponen RPP ini yang terakhir ada pengesahan. Nah, ini terdapat di bagian akhir pada komponen RPP. Nah, bagian terakhir ini adalah kolom pengesahan. Bagian pengesahan menyajikan tanda tangan dari pihak yang bertanggung jawab terhadap penyusunan RPP, yaitu guru, kemudian pimpinan secara administratif yang mengetahui sekaligus sebagai penanggung jawab dan supervisor atau kinerja yang dimaksud, yaitu kepala sekolah. Kemudian, bagaimana sih cara penyusunan RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran? Nah, dalam Permendikbud nomor 56 tahun 2013 yang berkaitan dengan standar proses bahwa setiap pendidik pada satuan pendidikan berkewajiban untuk menyusun RPP secara lengkap dan sistematis agar pembelajaran ini berlangsung secara interaktif, kemudian inspiratif, menyenangkan, memantang, kemudian memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa,
kreativitas dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik itu sendiri. Jadi di sini penyusunan RPP ini tentunya dilakukan oleh guru pengampu mata pelajaran. Kemudian yang terakhir adalah tujuan dari RPP atau tujuan dari penyusunan RPP. Tentunya tujuannya adalah bagaimana upaya-upaya yang dapat dilakukan guru di dalam merencanakan pembelajaran yang lengkap dan sistematis yang ditunjukkan agar terselenggaranya kegiatan pembelajaran yang berkualitas bagi peserta didik, atau dengan kata lain agar memancing ataupun menggerakkan pemikiran peserta didik untuk selalu berperan aktif dalam proses pembelajaran. Baik, untuk selanjutnya analisis kompetensi. Nah, di sini kompetensi adalah kemampuan dasar yang dapat dilakukan oleh para siswa pada tahap pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Nah, di sini implementasi kurikulum berbasis kompetensi merupakan orientasi pembelajaran terhadap pencapaian kompetensi atau penguasaan kompetensi. Namun di sini tidak hanya sebatas penguasaan materi saja, akan tetapi pengetahuan, keterampilan, dan sikap nilai efektif yang terwujud dalam kebiasaan berpikir dan bertindak. Baik, untuk selanjutnya di sini ada subkegiatan penting dalam analisis kompetensi, yaitu yang pertama pengembangan indikator, yang kedua pengembangan materi, yang ketiga pengembangan kegiatan belajar, yang keempat pengembangan penilaian. Nah, untuk selanjutnya di sini ada langkah-langkah untuk menganalisis kompetensi. Yang pertama, mengambil rumusan kompetensi dasar dari kurikulum. Untuk yang kedua, menganalisis kompetensi dasar dengan mengajukan pertanyaan, apa sajakah ciri-ciri orang yang menguasai kompetensi dasar tertentu? Di sini ada beberapa cara. Yang pertama, menganalisis pengetahuan apa saja yang harus dikuasai siswa. Yang kedua, menganalisis keterampilan apa saja yang harus ditunjukkan siswa. Yang ketiga, menganalisis sikap dan perilaku apa saja yang harus diterapkan dalam dan dimiliki oleh siswa. Nah, untuk selanjutnya di sini ada kurikulum muatan lokal. Nah, kurikulum muatan lokal merupakan kurikulum yang memuat keragaman potensi daerah berupa lingkungan alam, lingkungan sosial, dan lingkungan budaya, serta kebutuhan daerah untuk dikembangkan pada satuan pendidikan. Nah, di sini selanjutnya ruang lingkup kurikulum. Nah, ruang lingkup kurikulum sendiri ada terbagi menjadi dua. Yang pertama, lingkup keadaan dan kebutuhan daerah, yaitu keadaan daerah merupakan segala sesuatu yang terdapat di daerah tertentu yang pada dasarnya berkaitan dengan lingkungan alam, sosial, ekonomi, dan sosial budaya. Kebutuhan daerah ini merupakan segala sesuatu yang diperlukan masyarakat di suatu daerah, khususnya untuk kelangsungan hidup dan peningkatan taraf kehidupan masyarakat tersebut yang disesuaikan dengan arah dan perkembangan serta potensi daerah yang bersangkutan. Untuk yang kedua, lingkup isi. Nah, lingkup isi di sini dapat berupa bahasa daerah, bahasa asing, kesenian daerah, keterampilan dan kerajinan daerah, adat istiadat, dan pengetahuan tentang berbagai ciri khas lingkungan sekitar, serta hal-hal yang dianggap perlu oleh daerah yang bersangkutan. Nah, untuk selanjutnya fungsi dan tujuan kurikulum muatan lokal. Nah, di sini menurut Abdullah Idi, fungsi kurikulum muatan lokal ada beberapa fungsi. Yang pertama, fungsi penyesuaian. Nah, di sini fungsi penyesuaian di mana sekolah merupakan komponen dalam masyarakat, sebab madrasah berada dalam lingkungan masyarakat. Oleh karena itu, program sekolah harus disesuaikan dengan lingkungan dan kebutuhan daerah dan masyarakat. Untuk yang kedua, fungsi integrasi. Nah, di sini peserta didik merupakan bagian integral dari masyarakat. Oleh karena itu, muatan lokal merupakan program pendidikan yang berfungsi mendidik pribadi-pribadi peserta didik agar dapat memberikan sumbangan kepada masyarakat dan lingkungannya, atau berfungsi untuk membentuk dan mengintegrasi pribadi peserta didik dengan masyarakat. Untuk selanjutnya, fungsi perbedaan.
Nah, di sini peserta didik yang satu dengan yang lainnya berbeda. Nah, muatan lokal merupakan suatu program pendidikan yang bersifat luas, yaitu program pendidikan yang pengembangannya disesuaikan dengan minat, bakat, kemampuan, dan kebutuhan peserta didik, lingkungan, dan daerahnya. Nah, di sini adapun tujuan umum kurikulum yaitu memberikan bekal pengetahuan, keterampilan, dan sikap hidup kepada peserta didik agar memiliki wawasan yang mantap tentang lingkungan dan masyarakat sesuai nilai yang berlaku. Mungkin teman-teman cukup sekian yang dapat kelompok 4 presentasikan. Mohon maaf bila terdapat kesalahan dalam pengucapan ataupun dalam pemaparan materi. Ditutup saja. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.